Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Ulasan Ringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Teman-teman, jadi di kesempatan kali ini kita akan ngoprek lagi gitu ya. Kita akan upgrade firmware bawaan ke custom firmware. Tapi yang kita oprek kali ini bukan HT ini ya. Di sini saya UVK58 saya pakai custom firmware F4 HWN seperti ini teman-teman. Nah, tapi bukan ini gitu, karena ya teman-teman pasti bosen lah kalau ngoprek yang ini ya. Tapi sebetulnya gini, ngoprek firmware dan lain sebagainya itu seru ya teman-teman. Apalagi kalau berhasil gitu ya, yang asalnya atau ada kita menemukan sebuah error, kemudian kita berhasil memecahkan masalah tersebut dan akhirnya kita berhasil untuk flashingnya. Nah, itu ada sensasi tersendiri begitu teman-teman. Nah, yang akan kita oprek kali ini adalah ini GP360. Jadi kemarin itu saya sudah berhasil, nah TID radio ya, jadi saya berhasil untuk upgrade dari stock firmware bawaan GP360 ini ke stock firmware TID radio TD-H3 ya. Dan nah seperti ini sama ya. Dan ini pun untuk versinya sama teman-teman. Untuk versinya sama 240817. Dan ini cukup stabil dipakai di sini untuk firmware ini gitu. Nah, kita akan coba mengcustom firmware ini memakai firmware NIC FW. Sebetulnya firmware tersebut untuk ini, tapi karena ini bisa diinstal firmware TID radio ini, jadi kita akan coba untuk flashingnya ke sini, ke GP360 ini gitu ya teman-teman. Dan terima kasih kepada pembuatnya, Mr. Marcus Dudley gitu ya, yang sudah membuat custom firmware tersebut, sehingga kita bisa mencobanya gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama tentu saja kita membutuhkan ini, kabel data ya. Membutuhkan kabel data, jacknya seperti ini. Karena ini tidak ada port USB Type-C-nya. Nah, kalau GP360 itu tidak ada port USB Type-C ya, tidak seperti TID radio TD-H3 ini ada teman-teman. Jadi bisa pemrograman via PC itu bisa pakai kabel data seperti ini atau pakai kabel USB yang bukan khusus untuk charging ya, tapi untuk data juga, yang khusus kabelnya yang bisa charging dan untuk data gitu ya teman-teman. Oke. Nah, selain itu kita juga butuh firmware-nya teman-teman. Di sini sebentar ya, kita nyalakan dulu laptopnya. Nah, ini sudah nyala. Di sini saya sudah masuk ke websitenya nixure.co.uk. Kemudian nanti muncul tampilan seperti ini. Ini ada tampilan forumnya. Tapi di sini forumnya close ya, close until further notice. Tutup sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Nah, kemudian ini juga bisa flashing memakai browser ya, seperti UV mode yang kita flashing bisa untuk flashing UVK58 atau UVK5 atau UV5 Air Plus memakai browser ini juga bisa teman-teman. Yang ini juga bisa, dan bahkan di sini ada channel editor gitu. Jadi untuk pemrogramannya bisa via ini ya, untuk input frekuensi ke memori channel HT ini setelah di upgrade tadi ya, firmware-nya memakai firmware NIC FW TD-H3 seperti itu teman-teman. Nah, ini ya, online channel editor. Nah, untuk download
firmware-nya di sini. Jadi teman-teman klik dulu yang online TDH3 atau egg firmware flash utility, kemudian cari dev build ya. Nah, ini klik. Nah, di sini langsung muncul untuk firmware-nya. Ada V1 dan V2. Dan sudah dengan software pemrogramannya ya. Jadi kemungkinan ini tidak bisa pakai chip, tapi software pemrograman tersendiri, teman-teman. Ini bisa diklik langsung download ya. Nah, ini di sini. Kemudian kita kita download untuk firmware-nya. Nah, ini juga seperti ini. Sebetulnya saya sudah download ya. Di sini NIC FW. Nah, ini ya. Untuk proses flashingnya kita memakai software bawaan dari TID Radio ya, TDH3 IAP. Nah, ini TDH3 IAP, TDH3 IAP. Kita pakai itu. Seperti halnya kemarin kita upgrade stok firmware GP360 ke stok firmware TDH3 ya. Pertama kita sambungkan terlebih dahulu untuk HT-nya ke komputer memakai kabel data. Nah, seperti ini. Cuman ya ribetnya begini teman-teman ya. Bulit gitu. Oke. Sip. Ini HT-nya harus dalam kondisi mati ya, dan jangan lupa teman-teman untuk di di backup terlebih dahulu datanya. Kalau teman-teman sudah menyimpan frekuensi di memori channel HT ini gitu. Apalagi kalau sudah pakai itu ya firmware TDH3 ya, teman-teman bisa backup memakai software H3 ini. Langsung dibaca dulu. Misalkan ini ya, di read. Ininya mati teman-teman ya. Kalau backup ya harus dalam kondisi hidup ya. Nah, ini di read. Sip. Oke. Close. Karena ini saya sudah backup datanya dan saya sudah hapus gitu ya. Nah, setelah terbaca nanti bisa save, kemudian ya di save filenya gitu ya teman-teman. Oke, untuk proses backupnya untuk proses flashing maksudnya, flashing untuk upgrade ke custom firmware tersebut, HT-nya harus kondisi mati ya. Kemudian di sini di software TDH3 IAP-nya kita pilih COM-nya, kemudian open file, kita pilih filenya. Filenya kita pilih yang NIC FW ya tentunya. Open, kemudian start. Nah, ini tidak akan berjalan sebelum kita masuk ke mode update ya. Caranya dengan tekan tombol PTT1, kemudian nyalakan. Nah, maka dia akan berjalan. Nah, ini error ya. Kita cabut terlebih dahulu. Kemudian kita close. Softwarenya kita nyalakan lagi. COM-nya kita baca. Kemudian kita open file. Oke. Kemudian kita klik start. Setelah itu kita tekan PTT dan nyalakan HT-nya. Kita tahan tombolnya. Kalau dilepas ini tadi terlepas ya teman-teman. Jadi error. Makanya kita tahan, pastikan. Nah, ini selalu error seperti ini ya. Kita ulangi lagi. Start. Kemudian tekan tombol PTT dan nyalakan. Error lagi. Kita ulangi terus prosesnya. Start.
Error lagi. Kita pindah COM portnya. Oke, open file. Open, kemudian start. Sorry, tekan dulu start. Nah, ya, masih error teman-teman. Kita ulangi lagi. Open file. COM-nya sorry, belum dicolokin ya. COM 3. Start. Nah, error. Ini kenapa nih error terus? Apa tidak bisa? Tapi ya kita coba ya. Seharusnya bisa sih teman-teman. Seharusnya bisa seperti itu. Start. Nah, jalan ya prosesnya. Sip, download successful. Klik N, kemudian kita cabut. Kita matikan terlebih dahulu. HT-nya kita nyalakan lagi. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Tampilannya seperti ini. Ini VFO. Ini channel dengan tampilan grup. Nah, ini VFO ya. Untuk tampilannya sendiri di sini ada tulisannya ada VFO, kemudian di sini ada N ini kemungkinan bandwidth ya, narrow. Ini DT, kemungkinan tune ya. Kemudian DR, ini DT itu tune TX, ini tune receive. Kemudian ini USB, ini modulation ya. Modulasinya nanti ini bisa berubah. Entah itu di sini entah itu nanti FM atau AM atau USB gitu ya. Kemudian ini R. Nah, ini tanda ini saya kurang tahu nih apa. Nah, ini 8,5 watt ini kemungkinan TX powernya. Seperti itu teman-teman. Kalau kita pindahkan ke VFOB, ini pakai ini ya. Nah, begitu kita lihat sekarang menunya. Pertama, ini ada total ada 54 menu ya. Pertama square kita rubah dulu ke angka 1, kemudian square noise level kita biarkan saja. Bandwidth kita rubah ke wide. Kemudian TX power, nah TX power kita sesuaikan teman-teman ya. Kita turunkan, kita pakai 2 watt saja, berarti di medium lah sekitar itu ya. Kita pakai 2 watt saja. Jadi yang kita lihat ini nih. 2 watt, 2 watt. Sip. Di 62 ya. Oke, lanjut modulasinya kita auto saja ya. Kemudian basiloknya kita off kan. TX-CTC SS NA. Nah, ini TX-DCS-nya kita off kan saja. Nah, seperti itu. Maka ini TX-CTC SS-nya akan off ya. Kemudian ini RX-DCS-nya juga kita off kan. Ini juga akan berubah off. Ini add group. Kita biarkan dulu.
Tone monitor ya kita biarkan seperti itu. Dual watch-nya kita on kan. Kemudian step-nya kita rubah ke angka 5. Shift S. Kemudian PTT modenya dual. TX mode meternya kita on kan. Mic gain. Nah, ini mic gain-nya paling tinggi berapa tadi? 31 ya, teman-teman. 31 paling tinggi. TX deviation-nya kita biarkan saja. TX timeout TOT ya, ini kita langsung ketik saja di 183 menit ya, teman-teman. DTMF volume, DTMF speed, repeater tone, Xtal 671 kita biarkan saja. Ini RX VHF UHF juga kita biarkan saja seperti ini. Bed style kita bisa pilih icon. Kalau icon seperti apa ya? Nah, icon seperti ini. Kalau misalkan persen, nah, persen seperti ini. Ini persentase baterainya 93%. Dan kalau volt, nah ini kita pilih volt saja ya teman-teman. Kemudian VFO scan rank, scan persist kita biarkan saja seperti itu. LCD brightness kita turunkan ya, karena ini terlalu tinggi menurut saya. Nah, ke 20. Nah, ini udah kalem lah ya. Kemudian dim brightness off-kan saja ya teman-teman, karena kalau kita isi itu dia nggak akan mati layarnya. Kita off-kan saja. Kemudian LCD gamma kita biarkan. LCD timeout itu di 30 second atau di 20 second. Ini paling tinggi. Sorry, tadi mana ya? Jadi ke menu nomor 1 lagi ya teman-teman. Nah, ini paling tinggi 46 ya. Ini kita set ke 20 second saja. Kemudian heartbeat-nya kita set ke 5 second saja. Ini kemungkinan untuk ini ya. Untuk mode breathing lampu LED 2 ini. Power save kita set ke paling tinggi 20. Keytunes, beep. Nah, beep-nya kita on kan. STE kita off kan. RF gain kita auto saja. S-bar style. Nah, S-bar style itu yang atas ya, teman-teman, yang atas nih. Ini segmen. Coba kalau step. Nah, step berubah seperti ini. Coba ada apa lagi? Solid. Nah, solid berubah seperti ini. Oke. Kita pilih step saja. Fox-nya kita off. Noise gate biarkan saja seperti itu. ASL support juga biarkan saja. Wireless copy wireless copy ini tergantung kebutuhan nanti ya. Kita biarkan saja seperti itu. Disable FM transmission. No. FMT. Kemungkinan ini radio ya, disable FMT itu disable radio. Kita no saja. Pin action. AF filter. If S bar always on. Coba kita on kan saja. Oh, seperti ini kalau S bar always on. Kita off kan. Nah, itu ya. Kemudian PTT ID kita off kan. Dual watch delay-nya 30. Balik lagi ke menu nomor 0 square ya. Ini dual watch delay-nya kok lama amat ya. Coba kita set ke 15 saja ya teman-teman. Oke, seperti itu.
Kemudian ini kita tidak nemu menu untuk menyimpan frekuensi ya. Dan ini ada RR, ini kemungkinan reverse ya. Kenapa ada R-nya ya? Nah ini, jadi kalau kita rubah tadi pengaturannya, VFOA tidak berpengaruh ke VFOB. Jadi VFOB pun kita harus ganti secara manual ya teman-teman. Nah ini pertama bandwidth-nya kita wide-kan. Kemudian TX power-nya tadi berapa? 63. Oh sorry. Nah 62. Modulasinya auto. Basiloknya kita off-kan. Ini juga kita off-kan. Ini juga sama, kita off-kan. Nah, untuk settingan yang lainnya kemungkinan sama ya. Ya ini sama teman-teman untuk settingan yang lainnya. Oke, selesai seperti itu. Contoh misalkan kita 143.500 ini sorry 143.500. Oke bisa. Jadi titiknya itu pakai ini ya, pakai tombol bintang. Coba kita di airband-nya. Nah ini bisa ya teman-teman. Airband-nya bisa. Kita cek dulu ya. Airband-nya bisa, tapi ini kenapa ada R-nya ya? Waduh. Kalau untuk repeater itu kan biasanya frekuensi output dan frekuensi inputnya berbeda. Misalkan repeater Jabar 2 ya. Nah ini untuk frekuensi inputnya, outputnya teman-teman 142.040. Nah kemudian tadi kan kita tidak nemu untuk shift direction, kemudian offset. Ini tekan ini ya teman-teman, tekan ini lama. Nah sampai muncul kolom di bawahnya. Kita ketikkan menu untuk transmitnya. Nah, tapi kita harus tahu dulu shift directionnya plus atau minus, dan untuk apa namanya offsetnya berapa gitu ya. Karena shift directionnya repeater Jabar 2 ini plus dan offsetnya 1.500 gitu ya. Jadi kalau dari 142.040 itu berarti jadi 143.540. Coba kita transmit. Nah, ini berubah ya. Nah, ketika transmit berubah 143.540. Nah, ini tinggal kita cari untuk tadi ya. Aduh, sorry teman-teman, mati itunya. Kita cari untuk tune-nya. Nah, ini di 88,5. Sip. Nah, ini sudah bisa ya. Ini seharusnya sudah bisa, tapi ini ada. Nah, ini berarti kita harus rubah lagi teman-teman. 142.040. Kemudian untuk inputnya 143.540. Ini sudah bisa ya. Sip. Seperti itu teman-teman.
S. Ini coba kita rubah dulu 143.0 kejabar 3 ya. Sorry. 143.560. Mohon maaf teman-teman ya, banyak miss sayanya karena ini juga saya baru nih pakai ini. Nah, untuk outputnya kita masukkan 060. Sip. Ini refnya kita hilangkan ya. Jadi begini, tinggal tadi CTC SS-nya kita pilih ke 88,5. Nah ini sip. Jadi kalau VFOB ya kita transmitnya pakai VTT B gitu ya. VTT 1, VTT 2, berarti VTT 2. Nah ini sudah masuk ya teman-teman. Hanya saja kita tidak bisa menyimpannya gitu. Nah untuk menyimpannya, teman-teman bisa pakai, ini kita hubungkan dulu ya ke komputer. Bisa pakai software bawaannya teman-teman. Nah programmer, karena ini Windows 64 bit, kita pakai yang 64 saja. Untuk awal ketika teman-teman mau menjalankan program ini, teman-teman pasti diminta untuk menginstal ini Net 8.0 Desktop Runtime gitu, Windows x86 installer atau Windows 64 installer, seperti itu teman-teman. Nah ini ya mau 64 mau 32 ini sama saja. Nah coba kita read. Nah ini kemungkinan tidak bisa ya teman-teman, karena ini COM-nya sudah benar, ini HT-nya posisi hidup. Kemudian kita coba read, ternyata nggak bisa. Di sini padahal softwarenya lumayan lengkap ya, ada channel editor gitu ya, band plan, tuning untuk powernya, kemudian setting ini setting global untuk HT-nya, kemudian group label, DTMF, remote. Nah, ini bisa di remote ya. Mungkin kalau TDH3 ya bisa berfungsi untuk softwarenya gitu. Karena ini GP360 ya begitu teman-teman lah. Dianggap misterius gitu ya sama softwarenya. Nah tapi teman-teman jangan khawatir, kita masih tetap bisa untuk setting firmware ini secara praktis dengan cara ini, channel editor. Nah ini teman-teman, di sini kita serial portnya kita tentukan dulu COM3, kemudian kita read. Sip. Nah ini ada satu frekuensi yang tersimpan ya, 144 gitu. Kalau misalnya kita load, kita coba load, kita off file yang GP ini, coba ya, open unrecognized CSV, kita load lagi. Oh nggak bisa, filenya harus CSV teman-teman. Ya kita input saja, misalkan di sini 143.160, namanya misalkan lokal 05, TX powernya kita pilih tadi 62 ya, grupnya kita kosongkan saja, bandwidthnya wide
modulasinya auto saja teman-teman. Kemudian di sini 143.140 10 Zulu W07. Nah, ini juga sama untuk TX powernya 62, tadi 2 watt ya. Nah, kemudian kita coba untuk setting frekuensi repeater ya. Ini 143.540. TX tune-nya di 88,5. TX powernya 62. Sip, bisa. Dan seterusnya, seperti itu ya. Nanti ini kita coba dulu 3 channel. Kemudian kita coba write. Mudah-mudahan bisa teman-teman ya. Tapi ini sih kayaknya bisa ya kalau ada loading seperti ini, write finish. Nah, kita cek di HP-nya. Apakah sudah tersimpan atau belum? Mohon maaf videonya agak lama ya teman-teman. Sorry. Masuk berarti ke memory channel. Nah, ini sudah ada ya, dan dengan namanya langsung nih, lokal 5. Nah, ini juga sama, lokal 5. Kemudian ini ada 143, 140. Nah, ini ada repeater juga. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang sepertinya kelihatannya rumit gitu ya teman-teman. Ternyata kalau sudah ketemu nih selanya gitu, jadi lebih mudah justru gitu. Dan ini secara power juga bisa langsung ya kita tentukan 2 watt gitu ya. Kemudian mau 3 watt, mau tadi tertinggi itu 8, sekian watt gitu. Berarti ya HT ini bisa sampai segitu gitu ya. Tapi lebih baik jangan deh teman-teman. Kita sesuaikan saja gitu ya peruntukannya. Karena kalau kita lihat di software pemrogramannya juga tadi bisa di apa namanya ya, di tuning gitu powernya. Jadi seperti itu teman-teman untuk software NIC FW ini. Hanya saja di sini VFOB kenapa tidak ada namanya? Apakah tadi berarti di mana ini settingnya ya? Karena di sini tidak ada juga setting itu ya. Oh, tidak ada settingannya. Tapi kalau kita VFOA ini, nah ini ada namanya tuh teman-teman. VFOA ada namanya, tapi VFOB itu tidak ada. Begitu. Oh, ini channel ya, VFO. Oh, ini VFO ya, bukan memory channel. Nah, kalau memory channel ada nih teman-teman. Saya ke gocek di sininya nih, VFOB. Harusnya channel 003. Ada teman-teman, aman ya. Begitu, jadi untuk GP360 ini bisa pakai NIC FW. Dan kita tunggu apakah ini layarnya akan mati atau tidak. Mati ya teman-teman. Mati. Tuh. Selama 20 detik. Kalau tidak ada transmisi yang masuk, ini akan mati gitu. Coba.
masih hidup. Nah, mati ya. Jadi begitu teman-teman. Nah, kita coba untuk FM radionya. FM radionya ya tadi gimana ya? Ini berarti kita hilangkan dulu untuk tune-nya. Nah, ini tune-nya kita hilangkan dulu. Kemudian satu empat dua 060. Nah, coba nah ini coba kita cari lagi. Ini untuk radio FM-nya saya belum ketemu ya teman-teman. Nah, ini apakah ini tekan lama? Ini belum ketemu untuk radio FM-nya. Atau square-nya kita maukan. Enggak juga. Nah, ini untuk center ya. Ya intinya sih bisa lah teman-teman, cuman untuk radio FM-nya tidak membuka dengan sempurna ya. Begitu. Ya mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Intinya sih radio GP360 ini kita update firmware-nya ke stok firmware TDH3 bisa. Kemudian kita upgrade ke custom firmware NIC FW juga bisa teman-teman. Dan ya nggak tahu ya kalau bakal normal atau enggaknya, saya juga belum, harus coba dulu kondisinya. Ini stabil atau enggak gitu, seperti itu. Nah teman-teman, mungkin kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan like, kalau tidak suka silahkan dislike. Atau kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, mau diskusi atau share pengalamannya dalam menggunakan HT ini dengan firmware ini gitu ya, atau teman-teman ada yang mau kasih kritik dan saran, silahkan tuangkan di kolom komentar. Kalau misalkan nanti ada perkembangan-perkembangan baru, mungkin nanti saya akan update di video short mungkin ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Mohon maaf videonya kepanjangan, karena ini juga saya sambil trial and error gitu ya. Akhir kata saya Juliet Zulu 10 Kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendri.